Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Halo, perkenalkan aku Rizky Ramadhani. Teman-teman bisa panggil aku Rizky. Aku mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik teman-teman. Tentunya yang sudah teman-teman lihat di bawah, nanti kita akan membahas tentang cara menggali ide bisnis. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Menggali ide bisnis by Rizky Ramadhani dari Universitas Teknokrat Indonesia. Oke. Kita mulai dari introductions, atau kita bisa sebut pengertian kali ya. Jadi, mengenali ide bisnis adalah langkah awal yang krusial dalam memulai sebuah usaha yang sukses. Ini melibatkan eksplorasi kreativitas, peninjauan tren pasar, dan identifikasi peluang yang belum terpenuhi. Jadi itu ya teman-teman, pengertian dari mengenal apa sih itu mengenali ide bisnis. Next, kita akan bahas tentang memahami kebutuhan pasar. Tentunya dalam mengenali ide suatu bisnis, kita juga harus tahu nih, kita harus paham akan kebutuhan pasar. Di sini Rizky bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tren. Perhatikan dengan cermat pola perilaku dan preferensi konsumen untuk mengungkap tren pasar yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, analisis kompetitor. Pasti ya teman-teman, dalam sebuah bisnis ada kompetitor. Jadi kita evaluasi penawaran dan strategi bisnis pesaing untuk menekankan celah yang dapat Anda isi dengan solusi inovatif. Yang kedua, mendengarkan pelanggan, terlibat langsung dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan dan tantangan nyata. Jadi kita harus mendengarkan apa sih keluhan-keluhan dari pelanggan, seperti itu. Oke, next, mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Kita harus mengidentifikasi nih masalah-masalah apa sih yang bakal dipecahkan. Rizky bagi menjadi 3. Yang pertama, temukan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Cari celah di pasar yang belum ditangani secara memadai dan oleh solusi yang ada saat ini. Yang kedua, identifikasi frustrasi pelanggan. Pahami tantangan dan frustasi yang dialami konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, cobalah menawarkan solusi. Kembangkan ide-ide solusi yang dapat secara efektif mengatasi masalah yang teridentifikasi. Oke. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah yang dapat kita pecahkan bersama-sama. Next, yakni kita harus melakukan riset kompetitor. Sudah Rizky singgung di awal tadi bahwasanya dalam sebuah bisnis itu pasti ada kompetitor ya teman-teman. Sekali lagi Rizky bagi menjadi 3. Yang pertama, pemetaan persaingan. Identifikasi pemain utama di industri Anda dan analisis secara mendalam penawaran, harga, dan strategi mereka. Yang kedua, analisis kelebihan dan kekurangan. Temukan area di mana kompetitor Anda ini memiliki keunggulan atau kelemahan yang dapat Anda manfaatkan. Dan yang ketiga, cari celah pasar. Kenali peluang yang belum dimanfaatkan oleh pesaing sehingga Anda dapat mengisi celah tersebut. Oke, next. Mengembangkan konsep bisnis. Tentu kalau kita mau mengenali ide bisnis, kita harus mengembangkan konsep bisnis kita. Yang pertama, inovasi produk atau jasa. Rancang penawaran yang unik, berbeda, dan bernilai bagi pelanggan Anda supaya tertarik ya. Yang kedua, model bisnis. Kembangkan model bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita harus punya model bisnis yang
menghasilkan pendapatan supaya kita beruntung dan mendapatkan laba. Oke. Yang ketiga, rencana pelaksanaan. Jadi, kita buat rencana aksi yang terperinci untuk mengubah ide menjadi realitas dalam bisnis. Jadi kita buat, bisa teman-teman, sekreatif teman-teman, kita buat rinci banget ide yang udah kita pikirkan supaya ide tersebut itu bisa menjadi bisnis yang realita, nggak cuma angan-angan saja, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni keunggulan kompetitif. Identifikasi faktor apa yang akan membuat bisnis Anda, bisnis kita ini unggul di pasar di antara yang lain. Jadi kita harus punya keunikan sendiri yang bisa kita bersaing dengan yang lain. Jadi kita harus menumbuhkan juga jiwa kompetitif kita, teman-teman. Bisnis kita ini harus berbeda dengan teman-teman yang lain supaya banyak yang minat. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengembangkan konsep bisnis. Next, kita lanjut. Oke. Membuat rencana bisnis. Oke. Kita harus membuat rencana bisnis, teman-teman. Rizky bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Buat rangkuman komprehensif tentang ide, pasar, tim, dan rencana keuangan. Jadi kita buat rangkuman komprehensifnya. Yang kedua, analisis pasar. Buat analisis mendalam tentang target pasar, siapa, tren apa, dan kompetitornya. Tentu ini penting. Dan yang ketiga, rencana operasional. Kita harus rancang strategi dan proses untuk mengoperasikan bisnis secara efektif. Jadi teman-teman, membuat rencana bisnis itu sangat-sangat penting. Jangan sampai terlupakan. Oke? Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh banget komen di bawah. Lanjut ya. Memulai dan menjalankan bisnis. Setelah ide-ide yang sudah kita rangkum tadi ya, mulai dari hanya dikembangkan di kepala, tapi kita rangkum sedemikian rupa, kita mulai menjalankan bisnis tersebut. Yang pertama, Rizky bagi menjadi 4 ya. Yang pertama, mendirikan bisnis, lakukan semua proses perizinan, pendanaan penting, pengaturan infrastruktur juga penting yang diperlukan. Itu semuanya penting. Yang kedua, skala bisnis. Kita kembangkan strategi untuk memperluas operasi dan menghasilkan profitabilitas kita. Yang ketiga, bangun tim ya. Kita rekrut dan bina tim yang tepat untuk membangun bisnis ini, membantu mencapai visi dalam bisnis. Nggak bisa kita sendiri gitu. Jadi kita harus minimal punya partner yang bisa kita percaya untuk supaya visi bisnis ini tercapai gitu. Dan yang terakhir itu kelola keuangan. Tentu dalam bisnis tujuan kita ya mendapatkan laba. Tujuan kita mendapatkan keuangan dari bisnis tersebut. Jadi kita harus mengelola keuangan ini gitu. Atur arus kas, anggaran, dan rencana keuangan yang sehat untuk bisnis kita supaya bisnis kita berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sebenarnya materinya sudah cukup, tapi sebelum kita lanjut untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas, Rizky sudah menyiapkan video motivasi dari sebuah platform, bisa ditonton sekarang. Misalnya lu butuh modal 40 juta untuk mulai jualan, apa yang lo lakuin? Oh, nggak ada modal terus nggak jadi jualan ya, itu orang bego. Dia nggak ngerti leverage kedua. Lu bikin konsep bisnisnya, ya, bikin secara rapih. Nanti kira-kira proyeksi tahun pertama berapa, proyeksi tahun kedua berapa, kira-kira strategi gue ini seperti apa, ya, modal lu dipakai untuk apa aja, secara detail dan rinci. Lalu lu bawa ini ke seorang investor yang mau berinvestasi di bisnis lu. Yang lu lakukan adalah gini, bilang, Pak, saya ini nggak punya uang, tapi saya ini punya skill, ya, saya ngerti banget jeruk luar dalamnya, saya benar-benar ngerti cara jualannya, saya tahu go to market plan-nya apa, saya tahu diferensiasi produknya apa, saya tahu value proposition dari produk saya apa. Dan ini punya kesempatan untuk bisa di-scale jadi banyak franchise nanti misalnya kayak Mishwe atau yang lain. Ya, ini potensinya besar, Pak. Lalu tapi saya nggak punya modal. Dan saya butuh startup capital 40 juta untuk mulai ini. Gimana kalau kita partneran? Jadi saya adalah mayoritas, jadi saya pegang misalnya 50% atau kita bagi 2, Pak. Ya kita saham 50%, 50%. Bapak chip in dengan 40 juta, Bapak dapat 50% saham dari perusahaan saya. Nah itu valuasi perusahaan lu langsung 80 juta. Ya, itu gimana caranya kita bisa manfaatin uang orang walaupun kita belum punya uang,
kita bisa bikin bisnis. Jadi kita lepas 50% saham kita kasih ke dia di atas kertas, tanda tangan, dapat 40 juta, kita mulai. Begitu sesuai dengan proyeksi kita bagi dividen sesuai kita janjikan ke investornya. Jadi win-win untuk dua-duanya. Dia punya uang nganggur, ya, lu punya skillnya, lu punya namanya sweat equity atau equity keringat. Lu yang kerja keras, dia yang modalin duitnya, tapi sahamnya bagi dua. Itu contoh paling sederhana. Lu bisa lakuin ini in multiple different way. Pakai equity, pakai hutang, macam-macam. Orang bilang nggak pernah punya modal, tapi pertanyaan lu punya skill nggak? Sebelum gue kasih tahu caranya tadi, lu punya pikirannya nggak kesana untuk ngerapin bisnis seperti itu? Jawabannya enggak. Baik, itu dia ya teman-teman, salah satu video motivasi yang Rizky lampirkan tadi. Langsung kita akhiri, kita simpulkan apa yang sudah kita bahas tadi, yakni kesimpulannya proses menggali ide bisnis ini membutuhkan kreativitas, pemahaman pasar, dan eksekusi yang matang. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, teman-teman semua dapat mengembangkan konsep bisnis yang inovatif dan memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Oke, teman-teman, diskusi kita sampai di sini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget tanyain di kolom komentar bawah. Rizky akan jawab sebisa mungkin. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman, like video ini, share ke teman-teman semua yang lain supaya video ini dapat bermanfaat. Sekian dari Rizky. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya @rzyirama hanya 2. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.